Islam. Maka apa dikatakan kalau begitu oleh Nabi? Anallaha a'anani alaih, bahwa Allah telah membantu aku dengannya itu, bukan mengajak kepada keburukan. Fa aslama, maka dia masuk kepada Islam. Fala ya'muruni illa bi khair. Subhanallah. Kullu qarin alladhi inda bani Adam menyebabkan keburukan. Namun qarinnya Nabi membantu untuk berdakwah, untuk berjuang perang jihad, memberikan spirit kepada Nabi di perang Badr, di peperangan. Idan qarinuna ya'ti ilal waswasah bisyarr min syarril waswas al khannas alladhi waswisu fi sudurin nas, hada huwal qarin. Wa ma qarinu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala ya'muruni illa bi khair, tidaklah mengajak kepadaku kepada kebaikan saja. Maka di sini pengkhususan min khususiyatin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa indahu qarinun khair. Manakul qarin su, qarinul khair. Qarinnya dia adalah baik. Dan permasalahan qarin ini, dia dari jenis apa? Dia dari jenis jin. Maka asalnya mereka adalah mengajak kepada keburukan. Kecuali jinnya, qarinnya Nabi, maka membawa kepada kebaikan. Dan sifat dari qarin ini, wa huwa yajri majrad dam, maka dia berjalan di urat nadi Bani Adam, tidak akan pernah keluar untuk mempraktekkan waswasah keburukan. Jadi itulah nasibnya Bani Adam. Setiap Allah menciptakan manusia, maka selalu ada qarin. Maka alhamdulillah kita sebagai seorang muslim, kita pertama bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua kita. Karena kedua orang tua kita, meskipun orang-orang tua kita yang awam, bukan orang tua kita yang ustadz, orang tua kita yang salafi, ahli sunnah, yang awam, paling sedikit dulu pernah mengajari kita kepada kebaikan, atau paling sedikit mengajari kita meskipun tidak dengan tangannya, kita disekolahkan di sekolah Islam dan sebagainya misalnya, atau dijadikan atau dicarikan guru pengajar Al-Quran. Maka saya waktu kecil pun demikian, dicarikan guru Al-Quran datang ke rumah. Ya karena kita memang qadarullah bandel dan sebagainya, ya akhirnya kita tidak belajar dengan baik. Berbeda dengan saudara-saudara kita yang dari kecil, sekarang kita lihat di depan kita, maka mereka mendatangi masjid setelah salawat, belajar seperti pada kesempatan sekarang. Kalau dulu kita, malah orang tua kita menyewa guru ngaji dan datang ke rumah. Akhirnya kita banyak alasan, ya sudah, kitanya yang datang. Sepakat, bulan depan kitanya yang datang. Maka setelah salat maghrib di masjid, kita datang ke guru. Pekan pertama datang, pekan kedua ke lapangan, pekan ketiga ke pos kamling, berjalan-jalan. Itulah memang belum waktunya untuk belajar. Masih sibuk di junior high school, senior high school, dan juga di sekolah dasar. Maka untuk permasalahan qarin ini, dia akan mengajak kepada keburukan-keburukan saja. Dan di sini dia mengalir bersama Bani Adam di dalam darahnya untuk selalu memberikan waswasah. Maka telah datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sofiyah, zaujan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kisahnya di saat Nabi beriktikaf di masjid fi asrul awakhir. Kemudian diziarahi oleh Sofiyah di malam hari.
malam terakhir di bulan Ramadan. Maka Nabi keluar. Kif Nabi mu'takif wa huwa yakhruj darurah. Untuk siapa? Untuk Sofiyah istri Nabi diantar pulang. Hatta idza balagha qariban min babil masjid inda babi Ummi Salamah zaujin Nabi, maka istri-istri Nabi dulu beriktikaf juga. Di saat mendekati dari pintu Ummi Salamah, marra bihi marajulan minal ansor. Berpapasan dengan Nabi dua orang dari Al-Ansor. Maka bagaimana Nabi dalam keadaan iktikaf keluar? Dan keluar dengan seorang perempuan. Dan para perempuan yang iktikaf ya di masjid. Nah ini kok bersama Nabi? Maka daripada di sini terjadi banyak pertanyaan, orang Ansor ini daripada suudzon, itu pergi Nabi keluar dari iktikaf dengan siapa? Padahal istri-istrinya ada di kemah-kemahnya. Jangan-jangan seperti itu. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat bertemu dengan kedua orang Al-Ansor, faqala lahuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala rislikuma, wait, berhenti. Setelah pas-pasan dengan Nabi dan ditakutkan di hatinya ada sesuatu, wait, berhenti dulu, ala rislikuma. Maka dikatakan, subhanallah ya Rasulullah, Maha suci Allah, apa yang terjadi wahai Rasulullah? Sampai seperti seakan-akan memberhentikan mereka. Ada perkara yang sangat penting. Maka disebutkan oleh Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan yablughu minal ins mablagad dam. Wa fi riwayah inna syaitan yajri majrad dam. Bahwa sungguhnya syaitan, yakni yang diinginkan, al-waswas, al-khannas, qarin dari setiap kalian Bani Adam itu, yang mengalir di dalam darah daging kalian, itu akan memberikan waswasah. Inna syaitana yablughu minal ins mablagad dam wa inni khashitu an yaqdafa fi qulubikum syai'an. Maka aku takut si syaitan al-waswas, al-khannas, qarin dari kalian berdua memberikan informasi yang buruk. Wa hakada syughlu syaitan su'udzon. Maka disebutkan di dalam banyak hadis dan Al-Qur'an, iyyaka wadh-dhon fa innahu aqdabul hadis. Hati-hati kalian dengan su'udzon, karena dia adalah seburuk-buruk hadis. Dan Allah berfirman, fa inna ba'dadh-dhanni itsmun. Bahwa sebagian dari dhon yang diinginkan, dhon yang su'udzon kepada saudaranya adalah dosa. Maka di saat saudaranya berbicara sesuatu, dia tidak menanggapinya dengan benar, ini berbicara buruk kepada saya, ini menghina saya, dibisikkan oleh syaitan seperti itu. Maka su'udzon perkara yang sangat buruk. Dan su'udzon ini jika dibiarkan akan terus bergemuruh di hati dengan waswas syaitan tadi, jadilah fitnah. Maka berapa terjadi dari fitnah sesama kaum muslimin, saling menghajar dan saling tidak tatap muka. Kalau dirujuk apakah masalah manhaj? Tidak. Hidup di sama-sama pondok, pondoknya ahli sunnah. Namun kenapa tidak berbicara? Karena su'udzon yang tidak diklirkan. Maka tabayyun itu penting, karena Allah berfirman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apalagi dia mempunyai jin al-waswas al-khannas. Dan yang kedua, ada juga manusia yang mengompori. Dari jenis-jenis manusia, yuhib an-namimah, ingin memecah belah di antara kaum muslimin. Maka dia manhajnya bukan dari kita, namun ingin memecah belah. Di belakang ngomongin keburukan dakwah kita. Kemudian tadi malam datang ingin belajar tanpa dia mengklarifikasi dari dosanya yang terdahulu, dan mengatakan bahwa masjid ini tidak akan pernah berdiri karena uangnya dipakai
Maka mungkin kaget di saat melihat masjid ini berdiri dengan megah. Al-muhim seperti itu, pembuat fitnah kepada dakwah dan sebagainya, ditambah suudzon, oh benar ya, ternyata begini dan begitu. Maka di sini faidah yang bisa kita petik dari hadis ini, Nabi mengatakan ala rislikuma. Nabi tahu dua orang ini mempunyai qarin, syaitan. Meskipun dia tahu bahwa dua orang Ansar ini sahabat. Kama qala Rasulullah, khairun nas al-qarni, sebaik-baiknya manusia para sahabat. Hum ahsanun nas fil alam. Mereka sebaik-baiknya manusia. Walakin qad rubama asyaitan qarinuhu yakdifu ila syarr. Dua qarinnya itu akan membisiki keburukan. Kaif hada Rasulullah huwa mu'takif wa kaif kharaja. Bagaimana i'tikaf keluar? Dan keluar dengan siapa? Istri-istrinya ada di kemah? Mungkin keluar dengan perempuan lain? Maka ala rislikuma, kemari keduanya. Dikatakan hadihi Sofiyah. Ini adalah Sofiyah, di riwayat di sini tidak disebutkan, namun di riwayat yang lain hadihi Sofiyah. Maka mereka bertakbir Allahu Akbar. Maksudnya ya fahamlah, tidak usah dijelaskan seperti itulah. Kata Nabi, ini khasyitu, aku takut an yakdifa fi qulubikuma syai'an. Aku takut dua qarin kalian itu memberikan waswasah yang buruk. Maka inilah Sofiyah istriku. Sudah jelas. Di sini menjadi faedah bahwa suudzon minal waswas al khannas. Dan Nabi menghancurkan suudzon ini dengan tabayyun. Dijelaskan tabayyun, hadihi Sofiyah, khalas, zaujati, idan halali, idan khalas, intah. Maka suudzon seperti itu adalah pekerjaan syaitan dan dihancurkan dengan atabayyun. Dan yang kedua di sini menjadi pendalilan juga disebutkan oleh para ulama, kasfu bayanil haqa'iq qad rubama muhtaj indal hajah. Bahwa menjelaskan hakikat yang pada hakikatnya tidak butuh dijelaskan, itu adalah penting untuk kasfu syubuhat dari suudzon, dari iblis-iblis dan syaitan yang akan membuat syubuhat. Maka di sini Nabi Muhammad tidak penting, dia seorang nabi dan syariat dia membuatnya dengan izin Allah. Dia mau keluar dari i'tikaf, itu syariatnya dia, darurah. Dan dia seorang nabi, jauh dari permasalahan zina, berselingkuh, jauh. Tidak butuh pada dasarnya penjelasan ini. Maka disebutkan oleh al-ulama, hadal hadis min bab bayan wal kasf al haqa'iq likay yanfi asyubuhat. Maka boleh seseorang menjelaskan hati-hati dari ini, hati-hati dari itu, di saat akan menjadi syubhat dan akan menjadi fitnah di kalangan kaum muslimin. Maka pada hakikatnya Nabi tidak butuh menjelaskan kepada sahabat, dan mereka para sahabat bukan orang awam, bukan orang kufar. Mereka mengetahui ini Nabi berjalan dengan seseorang. Tidak ada suudzon Nabi itu akan berzina, akan tidak. Maka di saat dikatakan ala rislikuma hadihi Sofiyah zaujati, Allahu Akbar ya Rasulullah, kaget semuanya. Kenapa mesti dijelaskan seperti ini? Kita tidak ada suudzon kepada kamu. Walakin min bab bayanul haq fi majal kasfu asyubuhat minadhan wa minasyarr. Maka diperbolehkan menjelaskan perkara gamblang agar kasfu syubuhat, agar menerpa dari dhon dan menerpa dari perkara-perkara yang tidak diinginkan karena syaitan yuwaswis. Boleh menjelaskan segala perkara yang tujuannya untuk tidak terjadi suudzon. Maka di sini dari pendalilan ini boleh kita menjelaskan jika terjadi di antara kita sebab-sebab sesuatu, dijelaskan. Tadi saya berkata demikian karena demikian. Wah, Ustadz nih kok mesti kayak gitu. Kita nggak akan pernah berpikir seperti itu. Kita katakan penting.
Karena syaitan di antara kita saling membisiki, apalagi di pondok ini kita saling bersatu melaksanakan sunnah dan melaksanakan kajian-kajian ilmiah, maka syaitan tahrish, syaitan di pondok ini, kata Syekh Mukbil, asyayatin fi markaz ahli sunnah asyaddu syuglan min fi maraqis bil qaf, yakni tempat-tempat disko wal aswaq, dan di tempat-tempat pasar-pasar. Maka jin dan syaitan di tempat kita seperti sekarang ini tahrish, sibuk untuk membuat fitnah. Di antara kita dibisiki, bahkan pelajaran akidah dingantukkan sehingga salah pemahaman dari akidah. Akhirnya orang-orang yang tidak ngantuk memahami bahwa perbuatan demikian adalah haram, adalah syirik. Karena dia ngantuk, tidak memahami bahwa itu dari syirik. Seperti itu diantaranya. Dan menjadikan tahrish bainal muslimin, sedikit-sedikit cekcok di antara kaum muslimin. Akhirnya kita dapati satu majelis, namun jika dilihat si fulan tidak salaman dengan fulan, si fulan tidak mau berbicara dengan fulan, dan itu terjadi di berbagai pondok pesantren. Alhamdulillah pondok kita mungkin belum, namun diusahakan agar kita tidak terjadi seperti itu. Jauhkan suudzon, dan jika ada suudzon dikelirkan dengan tabayyun, selesai. Dan di antara kita saling menghargai dan sebagainya. Adapun mungkin di markas-markas yang lain, di antara fulan dengan fulan, pengurus yang satu dengan yang lain, atau pengurus dengan ustadznya, pembinanya, atau pengurus dengan santrinya, meskipun duduk satu sama lain, namun tidak saling berbicara dan tidak saling memberikan salam, dan itu pekerjaan syaitan seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna syaitan qad ya'isa an yu'bada walakin at-tahrish bainakum, bahwa syaitan itu telah berputus asa untuk disembah seperti di zaman paganisme, di zaman kufar Quraisy disembah. Namun at-tahrish bainahum, namun cara yang kedua yang sukses adalah biarlah mereka orang-orang muwahhidun, kaum muslimin seperti di pondok ini, namun kita berikan fitnah di antara mereka sehingga mereka tidak kompak. Akhirnya antara pengurus dengan pembina ada clash, antara pengurus dengan santri ada clash, antara pengurus dengan pengurus yang lainnya ada clash, antara santri dengan ustadznya ada clash, dan tidak diperbaiki. Akhirnya si fulan terjauh dari majelis, si fulan tidak ikut majelis lagi, atau saya tetap ikut majelis, namun saya malas dengan si fulan kelompok itu. Kenapa? Karena dia begini dan begitu, tidak bersalaman, tidak bertatap muka. Setelah diteliti dan diislah, karena